Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurpojah Kamal. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Ilmu Sosial dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan tarif dan subsidi ekspor di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada apa itu definisi tarif. Jadi tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Sedangkan tarif palorem dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Tarif digunakan sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengumpulkan pendapatan negara dan mengatur impor. Selanjutnya, apa itu definisi subsidi? Jadi subsidi adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Subsidi dapat berupa tarif spesifik atau nilai tetap per unit, atau tarif palorem, atau juga presentasi dari nilai yang diekspor. Berikut ada tujuan tarif. Jadi tarif digunakan untuk mengumpulkan pendapatan negara dan melindungi industri domestik. Sedangkan subsidi digunakan untuk meningkatkan ekspor dan mengimbangi biaya produksi domestik. Selanjutnya, ada subsidi di Indonesia. Jadi Indonesia itu menggunakan subsidi untuk meningkatkan ekspor dan mengimbangi biaya produk domestik. Nah, berikut ada perbandingan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat, tarif juga digunakan sebagai alat kebijakan fiskal. Tarif dikenakan atas impor untuk mengumpulkan pendapatan negara dan melindungi industri domestik. Tarif dapat berupa tarif spesifik atau tarif palorem, seperti yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, ada perbandingan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan tarif dan subsidi ekspor di Indonesia dapat dibandingkan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan prestasi bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan ini dapat dihubungkan dengan kebijakan tarif dan subsidi ekspor, karena meningkatkan kualitas pendidikan dapat meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam berkompetisi dan meningkatkan ekspor. Lalu, selanjutnya juga ada perbandingan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tarif dan subsidi ekspor di Indonesia dapat dibandingkan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil untuk menghadapi dampak COVID-19 atau COVID-19. Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia termasuk penggunaan stimulus ekonomi seperti penurunan tarif dan subsidi ekspor untuk meningkatkan ekonomi dan menghadapi krisis. Dalam sintesis, kebijakan tarif dan subsidi ekspor di Indonesia digunakan untuk mengumpulkan pendapatan negara, melindungi industri domestik, dan meningkatkan ekspor. Kebijakan ini dapat dibandingkan dengan kebijakan tarif di Amerika Serikat dan kebijakan pendidikan di Indonesia, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diambil untuk menghadapi dampak COVID-19. Jadi tarif dan subsidi ekspor di Indonesia digunakan untuk mengumpulkan pendapatan negara, melindungi industri domestik, dan meningkatkan ekspor. Kebijakan ini dapat dibandingkan dengan kebijakan tarif di Amerika Serikat dan kebijakan pendidikan di Indonesia, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diambil untuk menghadapi dampak COVID-19. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena mungkin saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.